warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para taruna-taruni yang saya cintai. Kalian sekarang ini berada di pintu laboratorium aircraft system. Nanti kita akan masuk. Maksud daripada kita ini sebagai praktek, dan kita nanti masuk di dalamnya ada board base hidrolik sistem yang sederhana, mulai dari pompa sampai actuator menggerakkan komponen di pesawat, seperti menggerakkan landing gear, menggerakkan flap, itu ada di sini. Dan di dalam juga ada kita punya lemari. Di lemari itu banyak komponen-komponen, ada lebih 10 jenis komponen di sana. Di situ juga kita akan jelaskan nama komponen tersebut, letaknya di sistem, lalu fungsi. Dan mungkin kita akan ngambil sampel beberapa komponen, lalu kita membuka, melihat di dalamnya, lalu dijelaskan komponen tersebut fungsinya di sistem kayak apa. Oke, kita masuk. Yang pertama yang kita mau lakukan di ruang laboratorium aircraft system ini adalah melihat komponen. Jadi di lemari kita ini ada beberapa komponen di dalam. Ada 10 komponen. Kita mengenal satu persatu, lalu kita nanti ambil 3 sampel, lalu kita buka, melihat isinya dalam. Pertama adalah pump, biasa disebut EDP, Engine Derived Pump, karena dia lengket di engine. Setiap engine mutar, dia juga mutar. EDP ini ada beberapa macam. EDP itu ada besar, ada kecil. Ini juga EDP untuk pesawat-pesawat kecil. Ini ada sapnya di sini, lengket masuk di mesin, di gearbox, aksesori mesin, jadi setiap mesin berputar, dia juga berputar. Dimasuk hidrolik, keluar di sini, pompa hidrolik. Jadi di dalam hidrolik sistem itu kita mengenal 3 macam pompa. Pada umumnya ada lagi jenis pompa lain, yaitu EDP sebagai sumber utama tekanan pada hidrolik sistem. Dan selanjutnya sebagai emergency ada namanya electric pump yang dihidupkan di kokpit oleh pilot. Jika sistem EDP sebagai sistem utama ini gagal, lalu ada cadangannya. Kalau pesawat besar itu ada namanya electric pump, itu sebagai cadangan pada sistem A, B, dan sebagai sistem. Tapi kalau pesawat kecil, sebagai cadangannya, emergensinya untuk mendapatkan tekanan hidrolik, menggunakan hand pump, pompa tangan biasa. Ini letaknya di floor cockpit, ada juga letaknya di floor cabin. Kalau umpamanya di sistem bekerja, lalu pilot mau mendaratkan pesawat, tapi landing gearnya tidak bisa turun karena ada kegagalan atau ada kebocoran pada EDP, engine driven pump, maka pilot secara otomatis memerintahkan kru untuk menggunakan hand pump sebagai sumber power, sumber tekanan hidrolik untuk menurunkan landing gear, karena ya memang akan berakibat fatal kalau pesawat mau mendarat, landing gear mau turun. Jadi emergency pump, baik electric system atau hand pump itu fungsinya memang kalau sistem utama gagal, EDP gagal. Dan itu pun diperuntukkan pada gerakan-gerakan sistem yang khusus, seperti flap untuk mengurangi kecepatan pesawat, menambah daya angkat pesawat, lalu rem, brake system, dan landing gear untuk menurunkan. Itu bagian-bagian terpenting dalam proses pendaratan. Kalau pesawat take off ada kegagalan, pesawat kembali lagi RTB, landing lagi. Tapi kalau pesawat mau landing itu kritis, lebih kritis daripada pada saat pesawat
take off atau lepas landas, head bump. Kalau urutannya di dalam hydraulic system biasanya setelah pump ada namanya filter. Ada filter. Penyaring hidrolik. Hidrolik itu tidak boleh kotor masuk di sistem. Karena kalau dia kotor bisa merusak sistem, bisa menghambat kerjanya sistem. Filter. Menyaring hidrolik. Setelah filter dia kembali ke regulator. Regulator ini sama kerjanya dengan relay valve, mengurangi pressure. Kalau 3000 dari pump kita butuh 2000, dia akan buang 1000. Nah, ini sistem hanya lewat di sini saja, baru dibikin ada T koneksi masuk sini, jadi ke sistem. Kalau tekanan lebih, dia akan terbuka valve di dalam, langsung kembali ke reservoir sebagai tempat penyimpanan, sebagai tangki hidrolik fluid. Setelah regulator biasanya masuk ke indikator. Di sini kebetulan ada indikatornya, tempat untuk menunjukkan tekanan yang ada. Setelah ini sistem itu ke akumulator. Akumulator jenis piston akumulator jenisnya. Jadi dalamnya ada piston naik turun. Akumulator fungsinya di sistem ini adalah untuk menormalkan tekanan. Selain regulator tadi membuang yang lebih, ini menormalkan tekanan dan menyimpan tenaga pressure tertentu untuk emergensi juga. Jadi ini ada dua fungsinya. Ini jenis piston. Kemarin kita jelaskan bahwa akumulator itu ada 3, piston type, ada juga diafragma type. Ini sebelum dipasang di pesawat dikasih tekanan nitrogen dulu, gas dulu di dalam. Umpamanya itu pesawat apa, ditentukan berapa tekanan nitrogennya. Lalu dipasang sistem di sini lewat. Jadi sistem umpamanya naik atau turun, diafragma di dalam ini main. Kalau umpamanya tekanan lebih, diafragma bergerak naik supaya tekanan normal. Kalau tekanannya turun, diafragma bergerak ke bawah, menekan, mengurangi volume gerakan fluid sehingga dia tekanannya normal. Dan di dalamnya selalu ada udara siap sewaktu-waktu menekan hidrolik fluid, karena dia juga sebagai namanya akumulator aki menyimpan tenaga. Di sini selalu ada pressure sisa di dalam. Jenisnya. Lalu setelah itu ada relay valve. Relay valve di sini tidak ada, hanya regulator saja. Ini satu valve. Setelah itu dia masuk ke selektor valve. Selektor valve ini fungsinya untuk memilih arah tekanan. Kalau umpamanya di sistem kita pasang umpamanya ini landing gear, menurunkan landing gear seperti ini. Kalau posisi ini normal, kalau posisi ini berarti menaikkan landing gear. Selektor valve itu fungsinya untuk memilih arah tekanan. Umpamanya tekanan masuk sini, membuang di sini. Tekanan masuk sini, di sini membuang ke reservoir. Kalau umpamanya kita pilih ke sini, berarti ini tertutup, tekanannya lari ke sini. Ini juga tertutup. Kalau kita pilih ke sana, berarti tekanan keluar sini, ini tertutup. Ke return lain untuk kembali reservoir juga tertutup. Kalau posisi normal, berarti setiap ada tekanan di sini, dia tidak memilih apa-apa, selektor itu gerakan, otomatis tekanan ini keluar ke reservoir. Kemarin kita jelaskan selektor valve itu ada 2 ya. Ini namanya rotary type, ada juga yang panjang namanya slide type. Ini rotary type. Lalu di
sini masih banyak komponen. Terakhir kita jelaskan adalah actuator. Actuator unit, actuator silinder, actuator assembly. Setiap pabrikan itu memberi nama berbeda. Nah, kita anggap saja beri nama secara umum actuator. Actuator inilah ujung tombak dari hydraulic system, karena ini yang menggerakkan sistem. Umpamanya menggerakkan flap naik turun, menggerakkan landing gear naik turun, thrust reverse, spoiler, dan segala macam. Banyak gunanya. Ini ada besar, ada kecil. Cara kerja seperti ini. Di dalamnya ini ada piston. Karena dia nyambung dengan cup, makanya dikatakan piston cup. Nah, ini ada piston cup. Posisi di tengah ini, kalau ini ada 2 port masuk, kalau ini masuk ini keluar, kalau ini keluar ini masuk. Contoh sekarang, umpamanya selektor valve tadi dipilih arah menaikkan landing gear, berarti tekanan masuk sini. Menekan piston masuk, lalu hidrolik sisa yang ada di sini dia akan otomatis kembali ke tangki, ke reservoir, tangki penyimpanan hidrolik. Lalu landing gear naik, ini memendek masuk, gitu kan? Lalu kemudian selektor valve digerakkan ke kanan, berarti landing gear turun. Tekanan hidrolik masuk sini, sisa hidrolik di sini, di port yang kedua ini kembali ke reservoir. Begitu seterusnya. Jadi ini berhubungan erat dengan selektor. Ini menurunkan apa saja, flap, spoiler, landing gear. Nah, selektor valve mengatur actuator ini. Oke, kita akan mencoba mengambil 3 komponen untuk kita pelajari sebagai praktek. Di mana sih komponen di pesawat, letaknya di mana, namanya apa, lalu fungsinya apa. Oke, kita mulai menjelaskan komponen ini, nama-namanya, dan sebagian kita akan bongkar melihat di dalam nama-namanya dan fungsinya di sistem hydraulic system. Kalau secara sederhananya susunan komponen seperti ini, mulai dari EDP, pompa, filter, regulator, selektor valve, lalu ada shuttle valve. Apakah kita menggunakan sistem normal dari sini atau sistem emergency, sumber tekanan hidrolik dari pompa listrik atau hand pump, pompa tangan. Lalu terakhir adalah menggerakkan actuator, menaik turunkan landing gear atau flap atau komponen lain. Jadi mungkin dari 6 komponen ini kita akan mencoba melihat isinya di dalam. Kebetulan ini 3 komponen kita ambil sudah dikendorin tadi pakai kunci, jadi tinggal dibongkar pakai tangan. Oke, kita pertama-tama adalah filter. Filter fungsinya di dalam sistem itu menyaring kotoran. Menyaring kotoran. Di mana-mana filter fungsinya seperti itu. Di mobil juga ada, di motor juga ada. Filter. Letaknya bisa jadi setelah pompa, bisa jadi sebelum masuk tangki penyimpanan fluid reservoir. Kalau pesawat besar biasanya 2, ada letaknya sebelum reservoir, ada juga letaknya setelah pompa, setelah reservoir, setelah pompa. Oke, ini pada saat pemasangan di sistem hati-hati, ada panahnya di sini, tekanan masuk di sini, tekanan keluar di sini. Oke, kita buka. Filter itu intinya adalah elemen. Elemen itulah mempunyai ukuran. Ukurannya namanya mikron. Kalau mikronnya besar, tentu daya saringnya juga besar, partikel yang disaring. Tapi kalau mikronnya kecil, tentu yang bisa disaring juga partikel yang lebih kecil. Karena hidrolik fluid itu sebenarnya partikel yang sangat halus. Tentu di dalamnya bisa terjadi ada partikel yang kasar. Itulah yang disaring. Oke.
filter seperti ini. Ada springnya, ada kapnya penutup di bawah, dan ada elemen. Elemen inilah yang mempunyai ukuran. Di sini kebetulan tidak tertulis berapa mikron di sini, tapi seingat saya dulu waktu di lapangan, mikron itu filter itu ada 20 mikron, 30 mikron, 40 mikron. Sedangkan kita ketahui bahwa rambut manusia itu adalah 100 mikron. Nah, kalau ini umpamanya 30 mikron, berarti 30% dari rambut yang bisa disaring. Sangat kecil partikel yang bisa disaring. Akan tertinggal di sini sebelum masuk ke sistem. Nah, ini di dalamnya ini ada lubang, tekanan masuk di sini. Pada saat tekanan masuk di sini, fluid, maksudnya tekanan fluid, aliran fluid, dia akan meresap masuk di elemen ini, lalu keluar di tengah, masuk ke sini, keluar di sini. Jadi kotoran kalau ada itu, partikel kalau ada itu lengket di sini. Jadi di dalam maintenance ini sewaktu-waktu, pokoknya pesawat berapa jam terbang harus disemprot, dibersihkan. Nah, kalau waktunya habis ya harus diganti elemennya, bukan ininya diganti tapi elemennya diganti. Elemen inilah yang mempunyai ukuran mikron. Kalau mikronnya umpamanya 100, berarti rambut paling besar rambut bisa tertahan di sini, yang kecil lewat. Tapi kalau mikronnya umpamanya 5, wah sangat halus sekali ya. Nah, partikel yang bisa disaring. Jadi mikron. Mikron adalah satuan partikel yang dapat dihambat atau disaring oleh elemen dari filter tersebut. Oke, sederhana. Dan komponen kedua yang kita mau jelaskan adalah regulator. Regulator ini portnya sama dengan filter, ada 2 ya. Ada 2. Jadi sistem hanya lewat saja di sini. Di sini ada T connection, sambungan T masuk sini. Lalu di sini sambung ke reservoir, tangki penyimpanan fluid. Jadi tekanan masuk ini ditentukan oleh spring yang ada di dalam. Spring menekan valve-nya, katupnya. Kalau springnya dijas lebih ringan, berarti bukanya lebih ringan. Kalau springnya dijas lebih kencang, berarti dia buka lebih tinggi tekanan. Baru tekanan buka kembali ke reservoir. Umpamanya untuk menurunkan landing gear itu dibutuhkan 300 PSI. Sedangkan menaikkan landing gear seperti Boeing itu membutuhkan kurang lebih 1000 PSI. Nah, ini disetting di dalamnya. Kalau umpamanya ke sistem dari pompa 3000 PSI masuk ke sistem, sedangkan sistem yang sebelumnya ini kita mau menaikkan landing gear 1000, berarti 3000 PSI, 2000 PSI akan open di sini. Begitu sampai 1000, 2000 PSI open kembali. Tekanan hidrolik fluid kembali ke reservoir. Nah, gitu. Dan sebaliknya. Nah, di dalamnya ada seperti ini, ada spring, ada valve-nya ini. Ada valve di dalam. Ini tombol buka tutup, kan? Buka tutup. Kalau dia springnya, kalau ini springnya disetting lebih tinggi, tekanan yang masuk di sini harus lebih tinggi pula supaya bisa menekan tombol ini. Tombol ini ditekan oleh plat. Plat ini masih ada lagi pistonnya lagi. Antara piston dengan spring inilah tempat kita mengadjust, mesetting kekuatan daripada spring ini. Springnya kelihatan sederhana, tapi yang menentukan sekali adalah SIM. Ini SIM lembaran-lembaran, ada tebal, ada kecil. Nah, di dalam manual itu memperbaiki maintenance ini ada petunjuknya. Umpamanya SIM ini nilainya 100 PSI, istilahnya 100 PSI open.
Berarti 100, 100, 100. Umpamanya ini 300, 300. Totalnya berapa? Kalau umpamanya ini tebalnya totalnya 0,3 inch, di dalam manual 0,3 inch, spring ini akan membuka valve pada saat 1000 psi lebih. Umpamanya kalian di gear butuh 1000 psi, sedangkan dari pompa keluarannya 3000 psi akan dibuat 2000 ke reservoir. Ini jadi penting sekali. Jadi di manual itu ada petunjuknya berapa sim yang digunakan di sini untuk tekanan membuka valve ini. Jadi otomatis lebih tebal simnya, tekanan spring lebih kencang sehingga membuka valve ini tentu lebih tinggi. Oke, gitu ya. Ini spring. Di dalamnya ada juga pin untuk meluruskan spring peluru. Pasang kembali ya. Jadi ini regulator, fungsinya mengurangi atau menstabilkan tekanan. Kalau tekanan lebih, dia buang sisanya. Kalau tadi akumulator fungsinya dua, menstabilkan tekanan dan menyimpan tekanan. Namanya akumulator, menyimpan tekanan yang ada untuk emergency, tekanan sisa untuk emergency. Oke, yang kedua ini adalah shuttle valve. Shuttle valve, ya artinya shuttle itu kesana kemari. Jadi di dalamnya ada valve yang kesana kemari, nutup sana buka sini, nutup sini buka sana. Nah, arti sederhananya seperti itu. Kita coba buka shuttle valve. Shuttle valve di dalam sistem ini adalah untuk mendapatkan sumber tekanan hidrolik baik dari normal system atau emergency system. Kalau umpamanya ini normalnya masuk sini, ini emergency sistemnya, baik dari electric pump atau hand pump. Nah, ini masuk ke sistemnya. Umpamanya sistem digunakan, EDP jalan, tekanan itu naik sini. Tapi kalau ini gagal, harus menggunakan emergency hand pump atau electric pump. Nah, ini masuk sini, naik sini. Jadi di dalamnya itu ada valve. Kalau umpamanya ini normal dipakai, tekanan di sini, nutup di sini, valve-nya lari ke sana, nutup ini supaya hidrolik tidak keluar sini, hidrolik fluid tidak keluar sini. Kalau ini gagal, pakai emergency system, hidroliknya masuk sini, keluar masuk ke sistem, nutup sini. Jadi di dalamnya itu ada dua valve yang nutup sini, nutup sana, ke sana kemari. Nah ini valve-nya. Ini juga ada valve-nya juga. Di antaranya ada spring supaya dia tidak bergerak bebas, dia bergerak teratur. Ini valve. Oke, seperti ini. Kalau normal masuk, ini valve-nya bergerak ke sana, nutup yang emergency. Kalau ini sistem gagal, kok landing gear tidak mau naik, tidak mau turun, berarti sistem utama gagal. Harus dipilih pakai hand pump atau electric pump. Jadi tekanan masuk sini, pressure masuk sini. Ini valve-nya, shuttle pump-nya nutup sini. Nah, oke, dikatakan shuttle pump karena dia kesana kemari. Oke, sederhana ya. Jadi ada beberapa komponen yang kita jelaskan tadi, letak dan fungsinya. Seperti bertanya, pump, filter, regulator, selektor,
valve, actuator. Jadi awal daripada hydraulic system itu adalah tangki, reservoirnya, tangkinya, lalu pump. Dan akhir daripada hydraulic system itu adalah alat penggerak atau aktuator. Inilah yang keluar masuk. Apakah menggerak? Pokoknya menggerakkan apa, flap, spoiler, kontrol atau truss lipat. Oke, selesai.